Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas untuk memenuhi kewajiban OTS, yaitu model 2 lab audit, sirkulasi penjualan dan penagihan piutang usaha. Nama saya Liban Ishaq Muhammad. NIM saya adalah 18520 119. Yang pertama kita mengerjakan adalah buku 2, buku 1 dan buku 2 lab praktikum audit. Kita mulai modul 2, yaitu buku 1 lab audit. Di sini ada prosedur audit yang semua kita sudah kasih centang atau tik, mulai dari halaman 46 sampai halaman catatannya itu 50. Program lab audit yang kita kerjakan hari ini adalah piutang usaha dan penagihan dan penjualan. Piutang usaha yang kita lihat adalah validity dan ownership, yaitu piutang usaha yang tercatat merupakan tagihan yang merupakan memiliki perusahaan dan hasil sampai penjualan. Prosedur audit untuk menguji ketaatan piutang dan penjualan. Prosedur audit untuk menguji kewajaran. Terus di halaman 56 di sini adalah daftar konfirmasi dan daftar konfirmasi sama persoalan adjustment yang memerlukan untuk adjustment. Yang satu adalah pesanan dari BT Krakatau yang atas penjualan pada tanggal 28 Desember tahun 2018, yaitu 11 juta barang yang telah diserahkan ke pelanggan yang nomor SJ nomor 231 yang tercatat 2 kali. Yang terjadi di sini adalah pencatatan 2 kali. Yang kedua adalah pesanan dari PT Usaha Lanjar atas penjualan pada tanggal 22 bulan Desember juga tahun 2018 yang sebesar 22 juta barang yang telah diserahkan ke pelanggan SG nomor 126 yang terjadi salah catatan yang seharusnya 220 juta. Yang pertama perlukan adjustment adalah soal pertama yang kita kasih penjualan, yaitu penjualan BT Krakatau, penjualan sama PBN-nya, PBN keluaran dan PBN keluaran dan piutang dagang. Penjualan di sini adalah 11 juta, yaitu 11 juta penjualan sama 10% BBN-nya. Di sini adalah 10 juta dikali 10% BBN, 1 juta. Piutang dagangnya adalah 10 juta. Maaf, salah terjadi di sini adalah 10 juta dikali 10%, 1 juta. Di sini adalah 10 juta ditambah 1 juta BBN keluaran, yaitu 11 juta. Di sini tidak kasih catatan, yaitu adalah yaitu terjadi pencatatan 2 kali, terjadi double catatan atas penjualan PT Krakatau tanggal 28 Desember 2018 dengan nomor SJ nomor 231. Jurnal yang kedua adalah terjadi
salah catatan itu. Yang seharusnya 220 yang dicatat 22 juta, yaitu adalah di sini piutang dagang sama penjualan dan PBN keluaran. Piutang dagang yaitu adalah 220 dikurangi 22 juta, yaitu 198 juta, sama penjualannya jadi 108 juta. PBN nya adalah ini dikali 10%, ini dikali 10%. Terus yang kita kasih catatan di sini adalah terjadi kurang catat, terjadi kurang catatan atas penjualan BT usaha lancar tanggal 22 Desember 2018. Jurnal ini nanti akan punya hubungan langsung dengan indeks BL1, yaitu penjualan, jurnal penjualan di sini adalah penjualan, piutang dan penjualan ada hubungannya dengan jurnal penjualan indeks BL1, yaitu penjualan. Terus di sini ada juga konfirmasi yang dikirim tanggal 14 Januari, tanggal 1 dan tanggal 1 Februari tahun 2019 untuk saldo di atas 10 juta dengan hasil sebagai berikut. Di sini adalah hasil konfirmasi piutang. Hasil konfirmasi piutang adalah di sini. Hasil konfirmasi piutang adalah nomor 1, BT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Tidak menjawab, BT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2, tidak kasih no replies. Yang kedua adalah BT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari menjawab ada selisih karena biro yang diterima perusahaan pelunasan piutang yang jatuh tempo 3 Januari tahun 2019 dianggap lunas sebesar 10 juta. Menjawab konfirmasi, sudah menjawab reporting difference. PT Merdeka. PT Nuansa di sini tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2. BT Nuansa itu BT Nuansa tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2. No replies. BT Nuansa. BT Belita tidak menjawab konfirmasi 1 dan menjawab setuju pada tanggal 15 Februari tahun 2019. BT Belita menjawab BT Belita ini ya. BT Belita itu tidak menjawab yang konfirmasi 1 no replies. Konfirmasi 2 confirm balance sudah menjawab. Yang berikutnya adalah BT Lestari tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Tidak balas ya. BT Lestari kita menjadi di sini ya. No replies. BT Lestari no replies. BT Rimba menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari tahun 2019 karena adanya penagihan faktur pada tanggal Desember 2018 11 juta yang diterima bagian keuangan. Tanggal 18 Desember tahun 2018 dengan biro
yang telah dicatat sebagai pelunasan. PT Rimba, di sini no replies. Reporting difference, betul. PT Rimba di sini menjawab tidak setuju ya, reporting difference. Yang berikutnya adalah BT Wahana menjawab pada tanggal 15 Januari tahun 2019 sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang Vero. Desember 2018 yang sudah dibayar lunasan setelah diselitkan Vero tersebut belum di-clearing. BT Wahana menjawab itu jawabannya tidak setuju. BT Wahana menjawab reporting difference, jawaban 1. BT Wahana menjawab reporting difference. Terus yang lain adalah BT Quinin tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 ya. BT Quinin ini no replies, konfirmasi 1 sama konfirmasi 2. Yang berikutnya adalah BT Sejahtera menjawab tidak setuju tanggal 2000 Januari tahun 2019 karena penjualan Desember sampai tahun 2018 yang dikirim ke gudang. Oke, tidak setuju. BT Quinin tidak setuju. BT Quinin tidak menjawab, no replies 1 dan 2. BT Sejahtera, BT Quinin betul. BT Sejahtera menjawab reporting difference. BT Sejahtera menjawab reporting difference yang pertama. BT Usaha Lanjar tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. BT Usaha Lanjar no replies. BT Usaha Lanjar no replies. Terus BT Zebra pertama menjawab pada tanggal 24 Januari tahun 2019 70 dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalah catatan. BT Zebra menjawab reporting difference. BT Zebra menjawab reporting difference. BT Zebra menjawab reporting difference. BT Zaira menjawab pada tanggal 18 Januari 2019 dengan jawaban tidak setuju. BT Zaira menjawab jawaban tidak setuju, reporting difference. BT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2. BT Orientasi tidak menjawab, no replies 1 dan 2. BT Orientasi no replies dua-duanya. Yang berikutnya adalah BT Tempo menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019. BT Tempo menjawab reporting difference. BT Tempo menjawab reporting difference. Yang berikutnya adalah Forboxing menjawab tanggal 24 Januari 2019 dengan jawaban setuju. Forboxing confirmation balance sama
Yang Royal Ink juga menjawab dengan jawaban setuju. Confirm balance. Di sini adalah daftar konfirmasi. Terus setelah itu kita perlu untuk daftar penyesuaian. Berikutnya konfirmasi di sini diperlukan daftar konfirmasi yang memerlukan adjustment. Yang satu tidak menjawab, yang dua BT Merdeka tidak menjawab, yang tiga BT Nuansa tidak menjawab, BT Belit yang keempat tidak menjawab, yang BT Lestari tidak menjawab, BT Limpa menjawab tidak setuju. Yang tidak perlu disesuaikan, yang baru disesuaikan BT Wahana. BT Wahana yang menjawab pada tanggal 19 Januari yang sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan dengan Giro Bank Bini yang jatuh tempo tanggal 27 Desember yang sudah dibayar setelah diselitkan Giro yang belum dikeliringkan. Oke, cash yang belum dikeliringkan sebesar 1.500.000. Kita kasih di sini nomor 3 yaitu yang belum dikeliringkan cash pada piutang cash pada piutang usaha sebesar 15 juta sebesar 1.500.000 1 juta di sini. Sebesar 1.500.000. Catatannya di sini adalah perusahaan belum mencatat. Perusahaan belum mencatat atas piutang dari BT Wahana. Yang BT Wahana itu 1.500.000. Yang keempat yang perlu disesuaikan nomor 9 di halaman 56. Nomor 9 di sini adalah BT Sejahtera yang menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari tahun 2019 sebesar 85.871.500 yang karena ada penjualan pada tanggal 20 Desember tahun 2018 sebesar 22 juta yang bakal dikirim ke gudang sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi pada tanggal 3 Januari 2019 yang sebesar di sini adalah 22 juta. 22 juta itu adalah penjualan. Yang penjualan itu yang belum diterima. Itu adalah penjualan pada piutang usaha, tapi penjualan pada piutang PPN keluaran pada piutang usaha. Penjualan di sini adalah 20 juta. PPN keluaran adalah ini sebelum 20 juta dikali 10%, di sini adalah 2 juta. 2 juta jadi BPN keluaran itu di debit 2 juta jadi dengan ini ditambah ini. Catatannya di sini adalah karena penjualan yang belum dikirim karena gudang sudah tutup. Penjualan yang belum dikirim karena
gudang sudah ditutup. Terus yang perlu disesuaikan adalah halaman 57. Halaman 57 yaitu nomor 11 BT Zebra. BT Zebra pertama yang menjawab pada tanggal 24 Januari tahun 2019 sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya salah catatan pada Desember yaitu tahun 2018. Seharusnya penulisan itu BT Lestari harus ada kesalahan catatan, yaitu jurnal koreksi. Di sini diperlukan jurnal koreksi yang sisa menurut BT Sugus. Daftar piutang usaha yang menurut BT Sugus yaitu 55 dikurangi yang salah catatan 70 juta yaitu 15 juta. Sini adalah nomor 5. Nomor 5 di sini adalah piutang usaha BT Zebra, piutang usaha pada piutang usaha pada BT Lestari, piutang usaha pada BT Lestari, piutang usaha pada BT Lestari yang jadi selisihnya yaitu 15 juta. 15 juta. Di sini ada salah catatan penerimaan piutang, salah catatan penerimaan piutang dari BT Zebra, dari BT Zebra. Terus nomor 6 di sini adalah BT Zaira. BT Zaira yang menjawab pada tanggal 18 Januari tahun 2019 yaitu yang sudah dibayar lunas setelah diselidikkan giro tersebut belum dikirim oleh kasir. Giro yang belum dikirim oleh kasir itu cash pada piutang usaha. Cash pada piutang usaha. Yang itu sebesar 400. Di sini keterangannya adalah perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang. Perusahaan belum mencatat atas penerimaan piutang. Piutang ini dari mana? Dari BT Zaira. Yang berikutnya adalah nomor 7. BT orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2, yaitu diketahui surat kabar bahwa perusahaan sudah balik dan pemiliknya kabur ke Swiss. Oke, BT orientasi kita lihat dari daftar usaha. BT orientasi yang 11 juta ini. BT orientasi yang 11 juta ini yang kabur diketahui surat BT orientasi yang 11 juta ini. 11 juta ini perlu disesuaikan adjustment, itu adalah piutang tak tertagih, piutang tak tertagih pada
pada piutang usaha. BT orientasi yang sebesar 11 juta yang tadi di daftar piutang usaha. 11 juta. Di sini keterangannya jadi apa? Perusahaan yang belum mencatat piutang usaha yang tidak dapat ditagih. Perusahaan belum mencatat piutang usaha yang belum dapat tertagih, yang belum ditagih. Oke, nomor 8. BT Tempo menjawab nomor 8, yaitu nomor 14 halaman 57. BT Tempo menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari tahun 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai pada tanggal 20 Desember tahun 2018. Setelah diselidikkan, ternyata uang tersebut telah dibayar kabur oleh salesman. Sel akhir yang piutang karyawannya yang 15 juta itu. BT Tempo itu yang 15 juta ini perlu disesuaikan. Jadi piutang lain-lain sama piutang usaha. Piutang lain-lain atau piutang karyawan pada piutang usaha. Piutang usaha yang sebesar 15 juta. Sebesar 15 juta. Di sini kita kasih keterangan seperti apa: perusahaan yang belum mencatat penerimaan piutang. Perusahaan yang belum mencatat penerimaan piutang usaha dari BT Tempo dari BT Tempo itu yang di bawah nomor kasir belum dicatat. Nomor 9 sini adalah masih tetap halaman 57, yaitu Fox Inc. USA menjawab pada tanggal 24 Januari tahun 2019 sebesar 2.000 US dollar dengan jawaban setuju. Sebesar 2.000 US dollar dikali nilai tukar saat itu. Mungkin piutang jadi di sini piutang usaha dengan piutang usaha dengan laba valuta asing, exchange rate valuta asing yang jadi 220.000 dikali jadi 210 juta. Jadi 210 juta. Jadi mencatat penyesuaian kurs menjadi kurs pada ini Fox Inc. USA yang sebelum bersama yaitu Royal Inc. USA menjawab pada tanggal 24 Januari tahun 2019 dengan 4.000 USD dolar dengan jawaban setuju. Sama piutang usaha dengan valuta asing, laba valuta asing itu jadi 418 juta.
418 juta. Keterangan di sini dikasih mencatat penyesuaian kurs pada piutang, mencatat penyesuaian kurs piutang pada PT Royal Inc. USA. Sini sudah kita selesai jurnal. Terus daftar diklasifikasi ini yang ada halaman 62 buku 1, yaitu diklasifikasi itu 15 juta. Piutang BT Lestari itu 15 juta. Piutang usaha. Terus di sini kita masukkan daftar konfirmasi juga. Perbedaan yang dilaporkan tadi itu adalah nomor 1 BT Merdeka itu yang 10 juta yang di debit, 10 juta, sama yang dilaporkan adalah BT Sejahtera yang 22 juta. BT Sejahtera 22 juta. Terus yang dilaporkan perbedaan tadi termasuk juga itu BT Wahana yang dilaporkan tadi 1.500.000 yang dilaporkan BT Wahana juga tadi. Yang juga tadi BT Rimba itu yang 11 juta. Terus juga dilaporkan 15 juta yang BT Tempo, yang perbedaan BT Tempo 15 juta sudah dilaporkan juga, yaitu 15 juta yang BT Zebra itu. BT Zebra yang perbedaan 15 juta. BT Zebra sama 400 itu BT Zaira 400 BT Zaira. Di sini penerimaan setelah tanggal laporan jadi adalah BT kita tahu 22 juta semua. Perbedaan terus street 36.750 jadi 116.
BT Wahana. Setelah daftar konfirmasi piutang, sini juga penjualan yang daftar penyesuaian yang pertama itu, yang daftar penjualan itu sama piutang usaha. Piutang usaha. Terus di sini adjustment ini kita lanjut di piutang usaha di sini. Yang satu penjualan yang sama piutang usaha yang 11 juta. Yang adjustment 1 BT Krakatau di sini kita kasih adjustment 1 yang kreditnya adalah 11 juta. Dikurangi 11 juta. Terus yang jurnal kedua adalah piutang dagang di sini, yaitu BT usaha lancar. Yang itu PT adjustment yang kedua adalah yaitu BT Sejahtera, yaitu 22 juta. Di sini di daftar ini kita kasih BT Sejahtera ini adjustment BT Sejahtera BT Sejahtera itu kita kasih BT Sejahtera yang 22 juta. 22 juta berauditnya menjadi ini dikurangi ini BT Sejahtera. BT Sejahtera. BT Sejahtera ini BT Sejahtera menjadi adjustment 4 yaitu 22 juta. Jadi BT Sejahtera ini dikurangi ini. Yang ketiga adalah yang reklasifikasi BT Restari. Daftar reklasifikasi yang ketiga BT Rimba itu sama BT Wahana itu. BT Wahana adjustment 3 yang 1.600.000. Jadi BT Wahana setelah itu terjadi yang keempat BT Sejahtera sama yang kelima perbedaan BT Zaira 400. BT Zaira
Adjustment yang kedua tadi adalah adjustment yang BT usaha lancar. BT usaha lancar. Ini adjustment yang kedua yang usaha lancar, debit 198 yang jurnal kedua tadi. Jadi ditambah PT usaha lancar. Terus klasifikasi yang pertama BT Zebra Pratama. BT Zebra Pratama kelas itu adalah yang 15 juta yang diklasifikasi. Jadi 15 ditambah 15 juta ini. Yang berikutnya adalah adjustment 1, 2, 3, 4. Yang kelima itu adalah BT Zaira 400. Perbedaan 400. Adjustment 5. Perbedaan 400. Kurang ini jadi ini. Yang 6 adalah 11 juta BT orientasi yang tadi itu. BT orientasi perbedaan. Jadi adjustment ini 6 11 juta. Jadi kosong ini ya. Dikurangi kosong jadi kosong. Setelah itu jadi yang reklasifikasi juga BT Lestari kelas BT Lestari yang 15 juta. Ini dikurangi ini klasifikasi. BT Merdeka gak ada itu. BT Merdeka ini. Terus setelah itu ada adjustment yang BT Royal Ink adjustment 8 Royal Ink yang 210 juta. Royal Ink ini ditambah ini Royal Ink. Setelah itu ditotalkan. Adjustment yang 7 PT Tempo adjustment 7 tadi itu 15 juta. PT Tempo itu jadi kosong. Jadi kosong. Adjustment yang ke-9 itu adalah BT
Oh ya, itu nilai tukar tadi ya 418 juta. Jadi ini ditambah ini. Setelah itu nilai disesuaikan nilai yang ke atas, yaitu reference. Ini sama dengan yang ke bawah, ini sama dengan yang ini. Setelah itu reference ini adalah I1 yang daftar biota, I1 juga sini. Yang kreditnya dari bawah itu juga 75 ini sama dengan yang 75 ini. Setelah itu per auditnya sama, ini ditambah ini dikurangi ini. Setelah itu kita ambil sama ini daftar sini, nilai ditambah ke atas vertikal, sama. Setelah itu daftar konfirmasi sama, dari sana juga daftar konfirmasi itu yang biota yang sini. Daftar ini sama dengan yang konfirmasi ini. Setelah itu daftar penjualan, nilai konfirmasi. Setelah itu nilai konfirmasi, JD konfirmasi berapa yang bisa dihitung. Di sini daftar konfirmasi yang 2 ini. Jadi ditambah nilainya itu yang 200, jadi konfirmasi JB jadi 2, jumlahnya jadi 272 juta. Yang RD itu tadi dapat dihitung berapa? 7 ya. Hitung sekarang count if RD yang konfirmasi 1 RD, koma 7 ya, betul, dapat 7 yang nilainya tadi jadi 574 931 500. Selisih dengan pembukuan klien itu 4 900. Terus yang didapat no replies itu 7 sama yang tadi, 7 11 juta 099 141 74. Total sama 16, jadi 11 juta, jadi 14. Jadi totalnya 11 juta 999
937.240. Presentasinya di sini, jadi ini dibagi jumlah total ini dibagi jumlah total yang dikirim, ini dibagi selisih, ini dibagi jumlah total yang dikirim, jadi presentasi ini dibagi jumlah total yang dikirim, ini sama dengan ini dikali ini, sama. Setelah itu jumlah konfirmasi yang kedua bisa dihitung, CD dapat berapa, count if konfirmasi yang kedua di sini, konfirmasi CD dapat 1, juga dapat 1. Terus yang hasil konfirmasi RD juga gak ada, yang lain itu melalui voice juga gak ada, yang no replies itu 6 sama 7, jadi jumlahnya yang satu yang tadi 10 juta itu sama dengan jumlahnya 10 juta 357 027 terus yang catatan selisih dengan catatan klien itu, selisihnya itu yang tadi sudah lihat 1.633 itu 945 640. Terus yang RD no replies itu jumlahnya jadi 742 104 jadi 140. Yang 7 itu jadi total yang dikirim, jadi jumlahnya ini 11 099 141 740 ditambah itu, ini ditambah ini jadi 11.990 903 240. Hasil presentasinya sama tadi itu, ini dibagi total yang dikirim sama ini dibagi total ini sama ini dibagi total ini sama ini dibagi total yang dikirim, ini dibagi total biota usaha sama ini dikali presentasi ini, totalnya jadi segini. Setelah itu daftar uji, daftar bendukan sudah ada, kasih centang atau V. Setelah itu orientasi itu sudah ada, kasih centang V atau tik. Footing gak ada, yang satu BT zebra gak ada, for box ada, BT Krakatau gak ada, BT Royal Inc ada, BT Sejahtera ada. Daftar pendukung penjualan gak ada, dikasih centang semua. Kartu piutang ada, dikasih centang semua, sama buku besar yang gak ada, dikasih
tentang. Di sini sudah selesai kewajiban untuk UTS Lab Audit, yaitu modul 2 surplus penjualan dan penagihan piutang usaha, mulai dari jurnal penyesuaian, adjustment jurnal, sama daftar klasifikasi, sama piutang usaha, sama adjustment piutang usaha dan adjustment, sama konfirmasi, daftar konfirmasi dan penjualan, sama uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.